Ngapain bicara panjang lebar? Bawa orang untuk menahan dia. Lepaskan aku. Pak Huo, Nona Shisheng ada masalah. Baru dapat kabar, orang tua Nona Shi sudah meninggal. Pesan penerbangan paling awal, pulang ke negara. Ya, Tahan dia. Lepaskan aku. Buka tanganmu. Kamu masih berani menghindar. Tahan dia. Orang tuaku di surga pasti tidak akan membiarkan kalian. Harta sudah di tangan, kamu tidak berguna lagi. Kamu mau apa? Parenti. Sheng. Mingze. Mereka memaksa aku untuk menandatangani, ingin merebut harta keluargaku. Cepat bantu aku ambil kembali kontraknya. Bantu kamu, kenapa? Kamu pacarku. Kita sebentar lagi akan bertunangan. Paykar. Benarkah? Kalian, Kamu masih mudah ditipu ya, sepupu. Kalau bukan aku yang menyuruh Mingze merawatmu, apakah kamu akan membatalkan pertunangan dengan keluarga Huo dulu? apa maksudmu dengan ucapan itu? Kamu masih belum mengerti ya? Mingzhe hanya mencintai-ku. Dia mendekatimu hanya untuk membantuku mendapatkan saham. Kamu tidak tahu malu. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu naif. Pertunangan dengan keluarga Huo itu, kamu sendiri yang membatalkannya. Brengsek, lepaskan aku. Cepat hilangkan benda menjengkelkan ini, biar tidak mengganggu pandangan. Lepaskan aku. Kalian akan celaka. Lepaskan aku. Ayah. Ibu. Apakah itu kalian? Ini. Di mana ini? Nona Shi, kamu sudah bangun. Terima kasih sudah mengobati lukaku. Bukan aku, tapi Pak Huo. Huo Yanchuan. Nona Shi, Pak Huo yang menyelamatkanmu. Dia juga yang mengobati lukamu. Apakah aku akan mati? Huo Yanchuan. Apakah kamu datang untuk mengambil nyawaku? Maaf. Sheng. Apakah ada bagian tubuhmu yang masih tidak nyaman?
Kenapa kamu? Apakah kamu sangat tidak ingin melihatku? Sebenarnya kamu yang tidak ingin melihatku. 2 tahun lalu, demi bersama Fu Mingze, aku menentang keinginan orang tuaku dan membatalkan pertunangan dengan Huo Yanchuan. Katanya keluarga Huo juga banyak mendapat kritik karena itu. Maaf. Sudah merepotkanmu, aku akan pergi sekarang. Apa aku mengizinkanmu pergi? Sudah larut, aku harus pulang. Apakah kamu masih punya tempat untuk pergi? Ini adalah rumah pribadiku, kamu bisa tinggal dengan tenang di sini. Tidak ada yang akan mengganggumu. Kamu. Kenapa kamu membantuku? Menurutmu kenapa? Yan Chuan, Bibi Wangmu, sudah memperkenalkanmu dengan gadis yang bagus, luangkan waktu untuk bertemu. Tidak terlihat. Gadis keluarga Si itu sudah membatalkan pertunangan denganmu 2 tahun yang lalu. Kamu tidak bisa membujang seumur hidup hanya karena dia masih single. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak peduli, jika kamu tidak segera menikah, anggap saja aku bukan ibumu. Setelah pertunangan dibatalkan, dia tetap single. Dengar. Jangan hiraukan omongannya. Istirahatlah yang baik. Ada apa? Panggil aku. Kenapa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin memberitahumu. Terima kasih. Kak Ziu. Huo sudah menyelidiki semuanya. Orang tua Si baru saja meninggal. Pasangan Si Zhenqiang memperlakukan Si dengan buruk karena dia tidak punya siapa-siapa. Tidak hanya mengambil alih harta keluarga Si, tapi juga mengusir Si dari rumah. Tidak punya siapa-siapa. Huo, mereka berani mengganggu orangmu. Mau apa? Huo, Si sudah keluar. Tidak, paman dan bibimu terlalu keterlaluan. Kamu tinggal di mana sekarang? Apa rencanamu selanjutnya? Aku. Sheng, keluarga kita selalu dekat. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Jika ada yang bisa aku bantu, jangan ragu untuk bilang. Kak Ziyu. Kamu pengacara dalam situasi seperti ini. Jika aku mau menuntut, bisakah aku mendapatkan kembali sahamku? Dari situasi saat ini, agak rumit. Tapi jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu mendapatkan kembali sahammu. Terima kasih, Kak Ziyu. Sheng, jangan lupa untuk mengumpulkan materi selanjutnya. Kirim ke aku. Kenapa kamu di sini? Lewat. Bukan sengaja mencari Si. Siapa ini? Ini Kak Ziyu, aku tumbuh bersamanya sejak kecil. Sekarang dia seorang pengacara yang hebat. Kak Ziu. Hello Shue Ziyu. Kamu pacarnya Sheng Sheng. Huo Yanchuan. Baik. Sheng Sheng, 2 tahun yang lalu. Bukankah kamu sudah membatalkan pertunangan dengannya? Bukan aku dan dia. Setelah keluargaku mengalami masalah, Tuan Huo yang menyelamatkanku. Kalau begitu, sekarang kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah. Nanti aku pulang sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu, tetap berhubungan ya. Kamu ada urusan dengannya? Kalau ada apa-apa, kamu bisa bilang sama aku. Kalau kamu ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Aku pulang sendiri.
Jangan pukul lagi, kakak. Kakak, jangan pukul lagi. Tuan Huo, kasihlah aku, Tuan Huo. Tuan Huo, aku. Perubahan saham Tuan Huo, serta pengembalian harta. Sudah dalam proses. Tuan Huo. Kalau saja kami tahu Sheng Sheng punya sandaran seperti Anda, kami tidak akan berani mengusir Sheng Sheng dari rumah. Sheng Sheng. Kamu pantas menyebutnya? Aku pantas mati, aku buta, telah menyinggung Nona Shi. Aku pantas mati, aku pantas mati. Tuan Huo. Anda yang besar hati, jangan ingat kesalahan kami, maafkan kami kali ini. Nona Shi dibuang ke tempat sampah oleh kalian. Hampir mati. Tuan Huo, bagaimana kita menangani sampah ini? Bagaimana kita menangani mereka? Sheng Sheng yang memutuskan. Sheng Sheng. Kalian mau apa? Aku. Paman kedua Sheng Sheng sudah tahu salahnya. Jangan marah sama paman kedua ya. Kamu ngomong apa? Sheng Sheng, dulu aku buta. Saham dan harta orang tuamu. Kami sudah mengembalikannya. Jangan marah sama kami. Ya? Kalian. Halo, apa kabar? Halo, apakah ini Nona Shi Sheng? Ya. Saya dari Pusat Manajemen Aset. Saham dan seluruh harta atas nama orang tua Anda. Sudah dialihkan ke nama Anda. Benarkah? Ya, file sudah dikirim ke email Anda. Tolong diperiksa. Oke, terima kasih ya. Kenapa tiba-tiba mereka mau mengembalikan sahamnya padaku? Kalian sebelumnya berani berbuat ricuh di rumah duka orang tuaku. Memaksaku untuk menandatangani. Kalau sekarang aku dengan mudah membiarkan kalian pergi. Siapa tahu kalian akan ingkar janji lagi. Tidak berani, andai saja kami tahu kamu punya backingan sehebat itu. Sampai mati pun kami tidak akan berani memaksamu. Backingan. Aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu mengambil kembali sahamnya. Backingan yang mereka maksud, jangan-jangan kakak Zeu? Shi Sheng, orang tuamu sudah tiada. Kami adalah orang yang paling dekat denganmu, orang tuamu di alam baka. Juga tidak ingin melihat keluarga kita saling menyakiti. Iya ya, Kon? Lihatlah pamanmu, kesehatannya tidak baik. Kami sudah dipukuli sampai seperti ini. Kami sudah mendapatkan balasannya. Aduh, kamu tidak apa-apa? Aduh, orang tua. Kalau begitu kalian harus bertobat. Kedepannya jalani hidup dengan baik. Baik. Xiao Huo, Nona Shi memang cantik dan baik hati. Sheng, urusan sahamnya ada perkembangan. Selamat datang Tuan Muda, Tuan Huo. Bahan makanan yang Anda suruh siapkan sudah lengkap semuanya. Tuan Huo tenang saja, semuanya dipetik segar. Aman dan bebas pestisida. Tuan Huo, ini sedang apa? Pekerjaan kasar ini biar saya saja yang melakukannya. Tidak usah. Tapi, Xiao Huo ingin memasak sendiri untuk Nona Shi. Kamu tidak usah ikut campur. Xiao Huo akhirnya bersemangat, aktif mengejar cinta. Xiao Huo, ini diam-diam kursus masak ya? Kalau Nona Shi tahu, semua ini adalah buatan Anda. Pasti lebih terkejut daripada saya. Dia seharusnya sebentar lagi pulang kan? Tuan Huo, Panggil Nona untuk makan. Nona Shi bilang, malam ini ada janji dengan teman.
Anda pulang untuk makan. Teman, Di telepon, terdengar suara laki-laki. laki-laki. CEO Hua, pasti bikin salah dengar. Bagaimana kalau saya telepon Nona Shi? Katakan saja Anda menunggunya. Tidak perlu. Sheng, saya sudah mencari ahli senior di bidang ini untuk berdiskusi. Saya yakin bisa membantu Anda mendapatkan kembali saham. Paman dan bibi saya sudah mengembalikan sahamnya kepada saya kemarin. Prosedurnya sudah selesai. Ini tidak benar. Data kita belum siap semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Anda yang menemui paman dan bibi saya untuk membantu saya mendapatkan kembali saham? Saya tidak pernah melakukannya. Tapi selain Anda, siapa lagi yang akan membantu saya? Sheng, saya sangat ingin mengambil pujian ini. Tapi saya tidak bisa membohongi Anda. Huo Yanchuan. Maaf, saya tidak bisa menikah dengan Anda. Karena Fu Mingze. Sebenarnya, kalau Anda sudah memutuskan, maka pertunangan kita dibatalkan saja. Maaf ya. Yanchuan, apakah kamu sudah mengungkapkan perasaanmu pada gadis Si itu? Tenang saja, selama keluarga Huo tidak melepaskannya. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan oleh keluarga Si. Saya tidak ingin menyulitkannya. Asalkan dia bahagia, itu sudah cukup. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Baik. Pak Huo. Nona Si, kakek Huo sudah menunggu Anda pulang untuk makan. Maaf ya. Saya tidak tahu Anda menunggu saya. Senang? Ah, Katakan padaku. Bersama pria lain. Senang? saya. Anda minum alkohol? Jawab saya. Dia dan saya bukan seperti yang Anda pikirkan. Kali ini. Apakah Anda akan menolak saya lagi karena orang lain? Huo Yanchuan. Aku kemarin pingsan, terima kasih sudah mengantarkanku ke rumah sakit. Ini sedikit hadiah dariku, terimalah.
Ini buatanku sendiri. Terima kasih. Berikan padaku. Huo Yanchuan yang dingin dan tegas. Kapan dia menjadi begitu liar? Huo Yanchuan. Sheng Sheng. Menikahlah denganku. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Aku tahu kamu berkencan dengan Sue Ziu hari ini. Aku tidak. Aku mencarinya hanya untuk berterima kasih karena membantuku mendapatkan kembali sahamku. Dia membantumu? Aku sangat ingin mengambil kredit untuk ini. Tapi aku tidak bisa membohongimu. Apakah orang yang membantuku mendapatkan kembali sahamku itu adalah kamu? Nona Sher. Ini sarapan yang dibuat sesuai seleramu atas perintah Tuan Huo. Silakan cicipi. Nona Shi, kenapa lehermu? Oh, mungkin tidak sengaja. Digigit serangga. Ada serangga di rumah? Ya, di halaman pasti ada serangga. Sepertinya harus beli obat serangga. Mulai sekarang, Nona Shi secara resmi menjadi Presiden Grup Xiao. Aku tidak setuju. Selamat, Direktur Shi. Kamu belum pernah terjun ke dunia bisnis, bagaimana bisa mengelola grup Xiao dengan baik? Perusahaan sebesar ini. Kalian semua adalah pebisnis, seharusnya tahu bisnis bukan mainan. Apakah kalian rela menyerahkan kepentingan kalian ke tangan seorang gadis baru yang belum berpengalaman? Benar juga. Nona Shi, seharusnya kamu menjabat sebagai presiden tidak ada masalah, tapi kamu terlalu muda dan tidak tahu apa-apa tentang operasi perusahaan, tiba-tiba menjabat sebagai presiden. Mungkin sulit untuk meyakinkan orang. Benar juga. Semuanya, grup Xiao adalah jerih payah ayahku. Tolong percayalah pada tekadku untuk mengelola grup Xiao dengan baik. Haha. Begini saja. Kalau kamu bisa mendapatkan proyek grup Shengtian, kamu menjadi CEO, para pemegang saham juga akan merasa puas. Grup Shengtian. Grup Shengtian punya proyek senilai 500 juta. Belum ada keputusan tentang mitra, jika kita bisa mendapatkannya. Semua kesulitan yang dihadapi Xi Yao sekarang bisa teratasi. Grup Shengtian itu sulit ditaklukkan. Banyak orang yang ingin bekerja sama, tapi bahkan tidak bisa bertemu dengan manajer umumnya. Benar, benar, benar. Beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan mendapatkan proyek grup Shengtian. Tidak ada waktu lagi, proyek harus didapat dalam 3 hari. Kalau tidak, rantai keuangan perusahaan akan putus, operasional akan bermasalah. 3 hari. Mendapatkan grup Shengtian dalam 3 hari, itu seperti mimpi di siang bolong. Orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah perusahaan, apa haknya menjadi CEO? Wah,
COC tidak ada, perusahaan mungkin akan bangkrut. 3 hari ya 3 hari. Jika dalam 3 hari aku tidak bisa mendapatkan kontrak grup Shengtian, aku akan keluar dari grup Xiao. Ini kamu yang bilang. Jangan pikir dengan dukungan Huo Yanchuan, kamu bisa merebut perusahaan 3 hari kemudian. Kamu akan pergi dengan baik dari perusahaan. Katanya para pria botak gemuk suka minum-minum saat berbisnis. Hati-hati ya. Mar minum satu gelas. Ini. Kenapa tidak seperti yang aku bayangkan? Dan lagi, Huo Yanchuan kenapa ada di sini? Kenapa kamu datang? Maaf ya. Sepertinya aku salah ruangan. Siapa Eric Castle ini? Bos Huo ternyata sangat lembut padanya. Aku sepertinya pernah melihatnya. Di ponsel Bos Huo, dia adalah putri keluarga Xi yang selalu dirindukan Bos Huo. Bertahun-tahun tapi tidak bisa mendapatkan. Oh. Wah, aku dengar baru-baru ini keluarga Xi mengalami masalah. Aku heran kenapa Bos Huo tiba-tiba pulang ke negara. Ternyata kekuatan cinta. Aku datang mencari Bos Chen dari grup Shengtian. Tapi sepertinya aku salah tempat. Kamu tidak salah. Adik ipar. Wah, halo Nona Xi. Anda adalah Bos Chen. Halo, saya Xi Sheng dari grup Xiao. Saya datang untuk membicarakan proyek dengan Anda. Tapi sekarang sudah waktunya pulang. Lembur juga bisa, tapi kami sedang bermain game. Kita bisa bicara sambil bermain. Ayo. Game yang kami mainkan disebut, aku punya, kamu tidak punya. Kita semua mengeluarkan 5 jari. Siapa yang pertama kali menurunkan 5 jari, harus minum 5 gelas. Oke, ayo, siapa yang pertama? Saya duluan ya? Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Saya punya 13 pacar. Bukan, saya punya 13 mantan pacar. Bukan, kamu curang ya? Kamu terkenal sebagai playboy, siapa yang bisa menyanyimu? Benar, oke. Begini, asalkan punya lebih dari 2 mantan, dianggap punya, oke? Jangan bilang 2. Huo Ye bahkan tidak punya mantan. Dia benar-benar tidak punya mantan? Ayo, siapa giliran berikutnya? Giliran saya. Saya punya pacar. Dia bilang saya curang, kamu baru deh yang curang. Lagi. Saya punya istri, yang di sini punya suami juga dihitung, ya. Hanya kamu yang punya, ya? Kali ini, tembakannya tepat. Huo Ye dan Nona Xi. Lihat siapa yang beruntung di antara mereka berdua. Kok rasanya agak aneh? Ya, Takut kalah. sedikit. Kalau begitu, saya ajari kamu satu trik. Pasti bisa menang 1 ronde. Benar. Kalian ngomong apa? Nona Xi, giliranmu, cepat. Saya punya tunangan yang dibatalkan. Huo Ye, kamu diam-diam mengubah topik, melanggar aturan. Masing-masing minum 1 gelas. Salah saya. Saya minum. Tunggu. Kalau langsung menyerah, tidak seru, Nona Xi. Bukankah kamu hari ini ingin membicarakan proyek dengan kami? Begini saja. Asalkan kamu mau bermain tantangan dengan kami, saya jamin hari ini, kamu akan berhasil mendapatkan proyeknya. Benarkah? Tentu saja.
Petualangan apa ini? Menenggung Pak Huo. Kamu dan Pak Huo tatap mata selama 30 detik. Kalau begitu, mulai. Dua. 4, 5, 7, 8. Saya akan minum untuknya. Lanjut. Pak Huo, pembelaanmu terhadap Nona Xi terlalu jelas. Sudah. Giliran Pak Huo. Saya punya naskah Leonardo da Vinci yang saya beli di Sotheby's. Pak Huo, kamu benar-benar membunuh 1000 musuh, tapi merugikan diri sendiri 800. Bermain seperti ini. Giliran saya punya pengalaman pacaran selama 8 tahun. Saya. Pak Huo, Nona Xi hari ini datang untuk membahas proyek. Kamu minum untuknya tidak pantas. Tidak apa-apa. Saya juga bisa minum. Mantap. Saya ingin mengajak Nona Xi minum. Kalau begitu proyek hari ini. Disetujui. Lanjut. Saya akan menari untuk kalian. Sudah waktunya pulang. Tidak, saya belum puas minum. Proyek saya dengan Pak Chen belum selesai dibahas. Benar kan, Pak Chen? Iya ini. Proyek kita berdua mudah dibicarakan. Pak Huo, saya tidak tahu kalau Nona Xi tidak tahan minum. Begini, sebagai permintaan maaf. Saya akan menyuruh orang mengirim kontrak proyek itu. Keskivi ko Nona Xi besok. Baik. Kita lanjut bermain, ayo. Turunkan saya masih bisa minum. Minum, terus minum. Kamu. Kalau kamu mencium saya, kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya bertanggung jawab. Mengingat kamu cukup tampan, berapa harganya? Saya akan membayarmu. Tidak perlu mengeluarkan uang. Saya punya cara yang lebih baik. Ruangan ini kok agak beda sama kemarin ya? Ini kamarnya Huoyan Chuan. Bangun. Huoye, kamu udah bangun belum? Kalau sampai Tante Qin lihat, aku di kamarnya Huoyan Chuan. Wah, bisa besar salah pahamnya. Gak mau aku buka pintu. Kalau gitu, janji kamu semalam harus ditepati ya. Aku. Janji apa sama kamu? Kalau udah cium, harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya bertanggung jawab. Nikah aja biar bisa cium. Aku sampai bilang mau nikah sama dia. Aku gak ingat. Huoye. Aneh. Gak mau ngaku. Kalau gitu, aku buka pintu ya.
Aku janji. Huoye. Nona Si, tadi aku cari kamu. Kok gak ketemu di kamar? Aku tadi di kamar mandi. Huoye, di leher kamu. Kok juga digigit serangga? Maaf ya, Huoye. Mungkin waktu itu, penyemprotan pestisidanya kurang menyeluruh. Aku akan semprot lagi lebih menyeluruh. Di rumah banyak serangga ya? Halo. Beneran? Oke. Ada apa sih sampai seneng banget? Grup Sheng Tian memutuskan untuk memberikan proyeknya ke aku. Katanya nanti sore, kontraknya akan dikirim ke kantor. Karena urusan kontrak sudah selesai. Selanjutnya, kita bahas urusan kita. Urusan apa? Ini. Mahar. Uang tunai. Properti. Saham. Semua ini sebenarnya sudah disiapkan untuk kamu 2 tahun lalu. Tunggu dulu. Sheng Tian Group adalah milikmu. Tujuan awal berdirinya Sheng Tian Group adalah sebagai hadiah tunangan langsung untukmu. Sekarang ini milikmu. Lalu, Chen Zong tadi malam. Mulai sekarang, dia adalah wakilmu, siap melayanimu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada masalah. Aku benar-benar menikah. Halo, Nyonya Huo. Halo. Wow, gede banget. Huoye hari ini sangat bahagia. Pesan apa saja? Hari ini aku yang bayar. Kalau aku tidak salah lihat, ini adalah harta karun toko mereka, bukan Huoye. Hari ini hari apa ya? Aku menikah. Huoye, kamu menikah dengan Nona Si. Pohon besi abadi ini, tiba-tiba mekar, cepat sekali. Bukan, kemarin Huoye. Masih berpura-pura jomblo polos. Kenapa hari ini sudah menikah? Kamu ngerti apa? Sekarang ngejar cewek, lagi tren berebut. Huoye, ini, dapatnya dengan cara yang resmi kan? Jangan bohongin cewek kecil itu, ngomong apa sih? Kalau Huoye orang seperti itu, sudah lama bersama Nona Si, ngapain tunggu sampai hari ini? Benar juga. Tidak, aku harus mengambil foto. Selamat Huoye, semoga bahagia dalam pernikahan. Berputar-putar. Ternyata akhirnya menikah dengan Huo Yanchuan. Dia terlihat memang calon suami yang bagus. Selamat datang, Nyonya Muda. Nyonya Muda, makan buah. Dibikin. Tolong jangan panggil aku Nyonya Muda, aku merasa agak aneh mendengarnya. Anda memang Nyonya Muda. Lama-lama akan terbiasa. Dibikin. Barang-barang di kamarku mana? Huoye menyuruhku memindahkan barang-barangmu ke kamarnya. Ah,
Kalian sudah menikah, harus tidur bersama. Tidur bersama. Kamu, kenapa kamu di sini? Aku akan kembali ke kamar dulu. Aku tidak punya rencana untuk tidur terpisah dengan istri baru. Pasti. Harus seperti ini? Kamu bilang, Aku akan mandi dulu. tidur. Kamu mau apa? Malam ini. Ini malam pengantin kita. Menurutmu aku mau apa? Nyonya Huo. Malam pengantin, aku minta cuman selamat malam. Tidak berlebihan, kan? Selamat malam. Jangan bergerak. Aku harus pergi kerja. Aku hampir terlambat. Temani aku 5 menit lagi. Terima kasih sudah mengantarku. Sudah capek ya? Jangan bilang terima kasih. Terima kasih, Pak Huo. Shisheng, kamu berhenti. Kamu mau apa? Menurut kabar terpercaya, Huo Yanchuan sudah menikah. Tanpa dukungan Huo Yanchuan, aku masih takut padanya. Sayang, kamu berani menipu kami. Aku menipu kamu? Dulu kalau bukan karena Huo Yanchuan yang membelamu, bagaimana mungkin aku mengembalikan saham yang sudah kupegang? Masalah saham. Benar-benar Huo Yanchuan yang membantuku. Kamu sengaja membuat kami berpikir. Kamu dan Huo Yanchuan punya hubungan yang erat. Kamu pikir kami mudah ditipu ya? Cepat kembalikan sahamnya padaku. Grup Xiao didirikan oleh ayahku. Apa hubungannya dengan kamu yang gila ini? Kamu berhenti. Kamu masih mau pergi. Lepaskan. Mau cari masalah ya? Baiklah. Hei, ada orang yang buat masalah di sini. Shisheng, aku peringatkan kamu. Cepat kembalikan perusahaan padaku, kalau tidak, aku akan langsung ke perusahaan, membongkar semua hal burukmu, yang tidak bisa kamu tunjukkan. Pak Shi, Wanita ini membuat keributan di sini, usir dia. Kamu, jangan sentuh aku, lepaskan aku. wanita gila, siapa yang memberimu keberanian untuk membuat keributan di sini? Lepaskan aku. Pergi. Wanita, kamu tunggu saja. Pak Shi, kontrak dari grup Shengtian sudah dikirimkan padamu. Pemegang saham lainnya benar-benar mengagumimu. Halo. Sheng, aku sangat marah. Si Cai Wei dan Fu Mingze itu mengatur reuni kelas dan pura-pura memintaku datang perlahan. Aku tidak akan pergi. Kenapa tidak pergi? Maksudmu? Nanti kita pergi bersama. Dan siapkan kejutan untuk mereka. Wah, kalau aku tidak salah ingat. Ini kan klub pribadi grup Huo. Cai Wei, saya takut berisik, ini lebih tenang. Reuni kelas diadakan di klub pribadi ya. Cai Wei memang putri orang kaya. Hari ini berkat Ming He dan Cai Wei.
Kita jadi bisa melihat hal-hal luar biasa. Sheng Sheng kenapa belum datang ya? Ayo kita masuk. Sebentar lagi ada tamu penting yang datang. Malam ini kalian harus bersiap dengan sepenuh hati. Ya. Siapa yang berisik begitu tidak sopan? Ini kan klub pribadi, manajemen karyawannya terlalu longgar. Aku akan mengadu. Kamu mau mengadu ke siapa? Dia adalah bos di sini, Su Feng. Chai Wei, kamu kenal bos di sini ya? Chai Wei, mereka bilang hari ini ada tamu penting. Jangan-jangan tamu penting itu adalah kamu? Pasti Chai Wei kita. Chai Wei, bosnya sendiri yang menyambutmu. Kamu terlalu hebat, sebelumnya di acara sekolah. Sempat menyapa Su Feng. Jangan-jangan dia mengenaliku. Mereka mendekati kita. Pak Su, saya hanya mengajak teman makan. Anda sendiri yang menyambut, Anda terlalu baik. Siapa kamu? Pak Su. Anda lupa, si Chai Wei dari grup Xiao. Apakah tamu istimewa yang dia maksud bukan saya, Pak Su? Apakah ini cara kamu memperlakukan tamu istimewa? Siapa tamu istimewa yang kamu maksud? Chai Wei. Apakah tamu istimewa yang kalian maksud bukan Chai Wei? Sudahlah. Maaf Pak Su, teman saya salah paham. Chai Wei, tamu istimewa yang mereka maksud bukan kamu. Lalu siapa lagi? Halo Pak Huo. Huan Hua. Bukankah itu Fu Mingse? Chai Wei, aku benar-benar iri padamu. Tidak hanya kaya dan cantik, pacarnya juga sangat baik. Tidak ada cara, ibuku pernah bilang aku dilahirkan sebagai putri. Pria brengosan dan wanita murahan. Semuanya sudah datang, mari kita mulai. Maaf ya. Aku terlambat. Perselang. Tuan Huo, kenapa kamu datang sendiri? Mana istri kecilmu? Dia ada urusan malam ini. Pak Huo, istri juga datang. Sheng Sheng, duduklah. Kenapa wanita ini datang? Sejauh yang aku tahu, reuni sekolah hari ini tidak mengundangmu, kan? Apakah kamu tidak mengejar Fu Mingse sampai ke sini? Tidak mungkin, Si Sheng. Mingse sudah lama meninggalkanmu. Dan bersama Chai Wei. Kenapa kamu masih tidak menyerah? Kamu yang miskin seperti ini. Pantaskah bersaing dengan wanita kaya dan cantik seperti dia? Jangan asal bicara. Jika aku tidak salah ingat, reuni sekolah hari ini bisa dihadiri oleh semua orang. Kalau begitu, kenapa aku tidak bisa datang? Dengar-dengar ada yang orang tua sudah meninggal. Bahkan jaminan hidup jadi masalah. Sekarang ada kesempatan datang ke tempat mewah ini. Tentu saja untuk ikut makan gratis. Lilin, kan? Jika aku tidak salah ingat, dulu di sekolah, kamu bahkan mengambil tisu makan teman sekamar. Bahkan sikat gigi pun mau gratisan, pembimbingmu pasti akan menghindar kalau melihatmu. Seperti kamu, apa hakmu untuk menilai-nilaiku? Baiklah, hari ini adalah acara aku dan Chai Wei. Semuanya, mau makan apa? Pesan saja, kami yang traktir. Benarkah? Terima kasih, Chai Wei. Bisa berteman dengan kalian, sungguh keberuntungan besar. Sheng. Kamu harus menghargai pertemuan alumni ini. Tanpa Chai Wei, seumur hidupmu, tidak akan pernah punya kesempatan masuk ke tempat mewah seperti ini. Hanya sekali makan, pesan saja. Si Chai Wei benar-benar tidak pelit ya. Benar bisa pesan apa saja. Kamu pikir kekuatan finansial Chai Wei bisa kamu pertanyakan? Chai Wei, ini belum pernah aku coba. Boleh aku mencoba? Pesan? Lihatlah.
Kita berkat Cai Wei bisa masuk ke tempat mewah ini. Sama seperti kita masuk kantin, ya kan, Cai Wei? Tentu. Bodoh, siapa yang setiap hari makan di sini? Uangku banyak ya? Memang pantas disebut putri kaya bernilai miliaran. Kesehariannya adalah mimpiku. Siapa yang tidak tahu, saat sekolah dulu, Cai Wei sudah mengendarai mobil mewah dan memakai jam tangan mahal. Satu tas saja harganya puluhan ribu, apalagi hanya sekali makan. Cai Wei sama sekali tidak peduli. Ya, salahku, hampir lupa. Identitasnya sebagai putri kaya. Saat sekolah dulu, si Cai Wei mengendarai mobil keluargaku. Membawa tasku dan pamer di sekolah. Membuat orang mengira dialah putri keluarga Si. Sedangkan aku hanya sepupu yang hidup dari bantuannya. Tak disangka sampai sekarang masih belum berubah. Kalian berdua sama-sama marga Si. Cai Wei adalah putri kaya yang dimanja, sedangkan kamu hanya orang miskin yang hidup dari bantuannya. Ini takdir, Cai Wei begitu baik padamu. Kamu malah mengincar pacarnya, sungguh tidak tahu malu. Benar juga, hidup dari bantuan orang lain. Malah merebut pacar orang. Sungguh tidak tahu malu. Kamu, sudah, pesan saja. Kalau begitu, karena Nona Shi begitu dermawan, aku akan pesan sesukaku. Pelayan. Si Sheng, apa yang kamu mau? Aku yang kampungan ini akhirnya bisa datang untuk melihat dunia. Tentu saja harus memesan sesuka hati. Si Sheng, kamu pesan apa? Tentu saja menu yang ada di daftar. Kamu tidak akan marah kalau aku pesan banyak, kan? Sudah bilang pesan sesuka hati ya pesan sesuka hati. Oh ya, teman-teman sekelas berkumpul, tidak mungkin hanya makan sayur saja. Aku juga pesan 2 botol minuman, tidak keberatan, kan? Cai Wei, kita jarang berkumpul. Minum 2 gelas saja, si Sheng tidak pesan. Aku juga mau pesan minuman. Hanya 2 botol minuman. Halo, ini minuman yang Anda pesan. Tunggu. Benar-benar mau membuka minuman ini? Si Sheng, kamu tidak ada habisnya. Cai Wei mengundang kita itu niat baiknya. Kalau kamu tidak mau minum, langsung pergi saja. Maksudku, minuman ini belum dibuka, masih bisa dikembalikan. Kalau sudah dibuka, tidak bisa dikembalikan lagi. Takut kamu menyesal. Menyesal apa? Kamu jangan-jangan meremehkan Cai Wei. Tidak mampu beli minuman, ya? Sheng, kamu pikir Cai Wei sama seperti kamu, orang miskin? Cai Wei, jangan pedulikan dia, kita minum saja. Hanya 2 botol minuman, si Sheng. Kamu terlalu meremehkanku, buka minumannya. Memang hotel top, bahkan aroma minuman ini sangat luar biasa. Halo, ini 2 hidangan dari Pak Zhang di ruang VIP 1. Untuk Nona Shi. Cai Wei, ini untukmu. Taruh saja, seharusnya hanya ada 1 Nona Shi di sini. Sheng, semuanya makanan favoritmu. Hidangan tadi, semuanya dikirim oleh tamu di ruang VIP 1. Ruang VIP 1 bukan sembarang orang bisa pesan. Pak Zhang itu, jangan-jangan tamu penting yang disebut bosmu? Jah? Orang yang dianggap tamu penting oleh bos, pasti orang yang sangat berpengaruh. Bahkan secara sukarela mengirim hidangan untuk Cai Wei. Cai Wei, jaringanmu terlalu kuat. Hal seperti ini sudah biasa bagiku. Mengirim hidangan. Kamu yang kirim. Sang Wei yang kirim, aku di lantai atas. Kamu datang ke sini atau aku yang menjemputmu? Kalau begitu aku datang saja. Jangan, aku yang akan mencarimu. Hai, adik IPA. Hai. Ada apa? Kamu minum alkohol? Oh, sedikit saja. Minum dengan Fu Mingze. Tidak kok. Jangan pulang, seorang gadis minum di luar.
Aku tidak. Tidak bisa, kita lagi kumpul-kumpul teman sekelas. Aku pergi sendirian juga tidak baik, gimana kalau begini? Nanti setelah selesai, kita pulang bersama. Ming Cheng, Bos Wo, Anda mencari saya? bayar tagihan pesta teman sekelas Nyonya. Siap. Tunggu. Aku sudah dapat informasinya. Bos Sang dari box nomor 1 ini adalah putra kedua dari Zhongxiu Capital. Benar-benar kalangan atas ibu kota. Sombong terus. Kemanapun kita pergi, Chai Wei, ini adalah kerumunan yang tidak fokus seperti beberapa orang. Seperti tikus got, siapa yang kamu maksud? Siapa yang dimaksud pasti tahu sendiri. Chai Wei, nanti kita karaoke yuk. Jangan bawa mereka, jangan sampai sial. Pelan. Bayar, total konsumsi Anda 3.800.000. Berapa? Total 3.800.000. Tidak mungkin, aku cuma pesan makanan dan minuman biasa. Kok bisa 3.800.000? Minuman yang Anda pesan. 1 botol 360.000. Total 8 botol. Apa? Putri orang kaya, masa tidak mampu beli minuman? Yang harganya 300.000 lebih? Meremehkan siapa? 300.000. Bahkan tidak cukup beli 1 jam tangan untuk Chai Wei kita. Betul. Dengan kekuatan keluarga Chai Wei, bukan cuma 300.000. 3 juta juga mampu pesan, kan Chai Wei? Walaupun 1 botol 360.000, kita cuma pesan 2 botol. Kok jadi 8 botol? ITU, Chai Wei. Barusan aku lihat minumannya kurang, jadi pesan beberapa botol lagi. Kamu tidak keberatan kan? Silakan gesek kartunya. Bayar dong. Ada masalah apa? Shisheng, kamu sengaja ya? Kalau kamu tidak punya uang, aku bisa meminjamkanmu. Chai Wei, putri keluarga terhormat, perlu meminjam uang darimu? Lagi pula, orang miskin sepertimu. Bahkan 300.000 pun tidak ada di tubuhmu. Benar. Si Chai Wei, kalau kamu minta maaf padaku dan memberitahu semua orang kebenarannya, aku benar-benar bisa mempertimbangkan untuk meminjamkanmu uang. Kamu gila ya, Chai Wei. Jangan pedulikan dia. Ayo kita selesaikan pembayaran, setelah itu kita pergi karaoke. Bagaimana? Iya dong, Chai Wei. Cepat-cepat. Dari mana aku punya 3 juta? Kalau citraku sebagai putri kaya hancur. Orang-orang bodoh ini pasti akan menertawakanku. Tanggu, Shisheng. Ini tujuanmu datang hari ini, kan? Mau membuatku malu di depan umum. Terserah kamu, minta maaf atau bayar, kamu yang pilih. Kamu. Hanya 3 juta lebih, aku tidak peduli. Tidak perlu buru-buru bayar. Bawa aku ketemu Pak Zhang di ruang 1 dulu. Ini, jangan lupa. Pak Zhang baru saja mengirimkan aku hidangan. Kalian apain? Kami mencari Pak Zhang di ruang 1. Kalian siapa? Aku teman Pak Zhang. Iya benar. Baru saja Pak Sang mengirimkan Chai Wei 2 hidangan. Kami sengaja datang untuk berterima kasih padanya. Aku tidak kenal mereka. Ada hubungan apa denganmu? Kamu bukan Pak Zhang. Tolong minggir, jangan menghalangi aku ketemu Pak Zhang. Kalau aku tidak mau minggir, Kamu. ada apa ini? Pak Zhang. Kamu Pak Zhang? Lihat apa yang kamu lakukan. Cepat bersihkan orang-orang yang tidak perlu ini. Ayah. Nona Si, total pembelian Anda 3.800.000. Silakan bayar. Kenapa Chai Wei belum kembali juga? Kenapa buru-buru? Chai Wei mungkin sedang asyik ngobrol dengan Pak Zhang. Lupa waktu. Shisheng, kamu ketua APA? Kayaknya dia iri sama Chai Wei. Bisa dekat dengan orang penting seperti Pak Sang, sedangkan dia bahkan tidak layak mengangkat sepatu Chai Wei. Jangan keterlaluan. Dia kenal nggak sih sama Bos Yang? Sebentar lagi kalian akan tahu. Jam ini harganya 2 juta. Cukup buat bayar makan ya? Ini paling cuma bernilai 3 juta.
Bawa Nona Si untuk hitung ya. Siap. Chai Wei, kamu balik nih? Gimana? Kate mi bos Chang en hak? Tentu dong. Si Sheng dengar nggak tuh? Iri juga percuma loh. Nona Si ini struk Anda. Wah Chai Wei, kamu sudah bayar ya? Kan kamu lihat sendiri. Ada yang barusan ngejek Chai Wei nggak bisa bayar. Sekarang malukan sendiri? Nona Si tamu di box 1 minta ketemu. Chai Wei ini gimana sih? Kan aku bilang, si cewek mana mungkin ada uang buat bayar. Ternyata gadai semua harta ya. Ngapain dia macam-macam sama si kakak ipar? Inilah akibatnya, ya kan kakak ipar. Kamu itu, demi cowok yang sama si Wei itu. Batalin tunangan sama Huoye. Ayo pergi, dong kakak ipar kami tunggu di luar ya. Kamu marah? Dulu aku belum ngerti, salah anggap sampah jadi emas. Tapi untungnya aku sadar. Dan nikah sama cowok terhebat sedunia. Pujiannya setinggi itu? Kalian lanjutin ya. Hari ini senang banget sama kamu, cuma-cuma. Chai Wei, tasmu kok hilang? Anting dan kalungmu juga. Gelang sama jam tangan kok juga nggak ada. Ribet soalnya, aku lepas. Chai Wei, itu kan tasmu? Ini tasnya Chai Wei, cepat kembalikan. Ini jaminan bayaran makan kami, kalau keberatan. Silakan cari bos Su. Chai Wei maksud pelayan itu apa sih? Chai Wei, kalian nggak bisa bayar. Jadi bayar pakai barang gadai dong. Loh kakak ipar, kamu barusan sama Huoye. Tanggil. Ini kan si Sheng mereka? Ku bilang kok nggak kelihatan. Ternyata main serong sama cowok lainnya. Oh enggak. Orang di samping si Sheng. Sepertinya itu Pak Chen dari grup Shengtian. Aku pernah melihatnya saat wawancara dulu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin si Sheng kenal Pak Chen dari grup Shengtian? Tapi jelas si Sheng terlihat. Sepertinya sangat akrab dengan mereka. Si Ai Wei, benar si Sheng itu gadis ini yang bisa makan keluargamu? Sure Sheng. Sheng, kamu tahu nggak? Si Kewe demi membayar. Menggadaikan semua barang berharganya, padahal hatinya sakit banget. Masih bilang nggak apa-apa, aku seneng banget lihatnya. Siapa suruh dia bikin masalah sendiri? Dan Fu Mingzhe, dulu kamu baik banget sama dia. Dia malah hianatin kamu. Sama si Chai Wei jadian. Sekarang mungkin dia menyesal banget. Lagi ngomong sama siapa? Suara laki-laki. Sheng, kamu lagi sama siapa? Sheng. Nggak ada siapa-siapa. Aku tutup dulu ya. Aku nggak bisa ketemu orang. Lagi lihat apa? Shisheng, kamu malu-malu apa sih? Kalian kan udah nikah, nggak ada apa-apa. Apa kamu belum siap mental masuk ke pernikahan? Kalau kamu menyesal nikah sama aku, kamu bisa akhiri pernikahan ini kapan aja. Aku nggak menyesal. Kalau gitu, kamu karena Fu Mingzhe ya? Nggak ada hubungannya sama dia, cuma kita tiba-tiba nikah. Aku belum mikirin gimana caranya bisa akur sama kamu. Aku ajarin. Pertama, jangan panggil aku Pak Huo atau Tuan Huo. Kamu bisa panggil namaku, atau Apa? kamu bisa panggil aku suami. Huoyan Chuan.
Boleh juga, sama. Aku bisa nunggu kamu. Tapi minta bunga dulu. Kamu ngapain ngeliatin aku? Ada apa di wajahku? Sore ini ikut aku ke rumah lama ya. Ibuku pengen ketemu kamu. Cepet banget ya. Aku belum siap nih. Oke, kita tunggu dulu aja. Kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya. Adik ipar. Dah. Kenapa tiap kali aku datang, adik ipar langsung pergi sih? Huoye, aku baru dengar, kamu sama adik ipar. Lagu membicarakan pulang ke rumah lama, ada apa sih? Jangan-jangan status suamimu belum diakui sama adik ipar? Kamu nggak ada kerjaan ya? Kaki. Ming Cheng. Rencana ini kurang bagus, ikutin yang aku bilang. Nani Pahui sama adik ipar Naika, kita berdua. Pasti bisa duduk di meja utama. Sheng, Menersi, ada laporan kerja. Si Sheng, kamu bikin aku malu di depan teman-teman. Kamu senengja? Kamu mau ngapain? Kenapa? Takut aku buka semua perbuatan kotor kamu? Si Chai Wei, ini kantor. Tolong perhatikan ucapanmu. Aku justru mau buka topengmu di kantor ini. Biar semua orang tahu, kamu ini orangnya kayak gimana. Teman-teman, nggak penasaran? Proyek Sheng Tian Group yang susah banget itu, dia dapetin gimana sih? Si Chai Wei, aku sarankan jangan cari masalah. Nggak sabar, takut aku buka rahasiamu ya? Kita susah payah, nggak bisa nyambung ke Sheng Tian Group. Tapi dia cuma sekali usah, Sheng Tian Group langsung ngasih kontrak. Kenapa? Karena manajer kalian ini punya hubungan gelap sama petinggi Sheng Tian Group. Nggak cuma itu. Dia juga sama si... Kamu berani mukul aku? Barusan kamu bilang apa? Aku bilang kamu itu. Aku udah kasih peringatan, jangan cari masalah di kantor. Cari masalah? Aku cuma ngomongin fakta. Kamu panik banget. Takut aku buka semua perbuatan kotor kamu? Dan kasih tahu ke semua orang? Panggil orang. Manager, Siapkan barang-barang Menersi. saya. Kamu mau ngapain? Nanti kamu tahu. Kayaknya kamu yang punya rahasia ya? Semua barang Direktur Si ada di sini. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barangku? Taruh kembali. Si Chai Wei, mulai sekarang kamu dipecat olehku. Atas dasar apa kamu memecatku? Aku tahu, kamu ingin membungkam mulutku. Si Sheng, jangan lupa, aku adalah direktur. Keberadaanku ditentukan oleh Dewan Direksi, meskipun kamu adalah Presiden Direktur. Kamu tidak berhak memecatku. Kamu benar. Dengga, segera taruh kembali barangku. Tunggu. Meskipun aku adalah presiden direktur, aku tidak bisa sembarangan memecatmu. Tapi bagaimana jika aku punya alasan yang sah? Kamu memasukkan pengeluaran besar-besaran, menjual rahasia perusahaan. Secara serius merugikan kepentingan para pemegang saham, sudah termasuk kejahatan bisnis. Kamu pikir jika para pemegang saham tahu hal ini, apakah mereka akan langsung memenjarakanmu, atau tetap mempertahankanmu sebagai direktur? Ini bohong, jangan dengarkan omongannya. Sheng, jangan kira kamu bisa menakut-nakutiku dengan dokumen palsu. Kalau begitu, mari adakan rapat pemegang saham. Kamu bisa membuktikan dirimu bersalah di depan para pemegang saham. Beranikah kamu? Apakah Direktur Si punya bukti? Tentu saja, ini masalah serius. Jika tidak ada bukti, mana berani melakukan ini? Mau menjaga martabatmu sendiri atau aku yang bantu? Aku tidak akan berhenti melawanmu. Berhenti. Kamu masih mau apa lagi? Kamu baru saja memfitnahku dan belum minta maaf. Jangan keterlaluan. Si Chai Wei, memfitnah bisa kena tanggung jawab pidana. Kamu harus pikir baik-baik. Direktur Si, hanya perlu permintaan maafmu sudah cukup baik. Maaf.
Sudah cukup? Selamat datang, Nyonya Muda. Sampai. Tuan Muda dan Nyonya Muda, tunggu sebentar, Nyonya Tua akan segera datang. Gugup. Kita tiba-tiba menikah, belum bilang ke keluarga. Aku takut ibumu tidak bisa menerima. Jangan takut, ada aku. Apalagi jika dia tahu itu kamu. Oh Kaneko. Akhirnya kamu membawa istri pulang, mana menantuku? Ibu, menantumu ada di sini. Kamu adalah anak perempuan keluarga si Sheng. Halo, Tante. Sudah menikah masih panggil tante. Ibu. Sheng, anak perempuan. Akhirnya aku bertemu denganmu. 2 tahun yang lalu, kamu bersikeras untuk membatalkan pertunangan dengan Yan Chuan. Aku sudah tahu, pasti anak nakal ini melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang. Sekarang baiklah, kamu adalah menantu keluarga Huo. Ibu, kamu akan membuatnya takut. Bagus, sudah tahu menyayangi istri. Anak perempuan, beritahu ibu. Apakah dia baik padamu? Aku beritahu kamu. Sheng Sheng mau menikah denganmu adalah keberuntungan keluarga Huo. Jika kamu berani mengecewakannya sedikit pun, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, dia baik padaku. Baguslah, malam ini jangan pergi, menginap di sini. Aku sudah lama menantikanmu, tidak bisa puas melihatmu. Kamu selesaikan urusanmu dulu. Aku ingin ngobrol dengan Sheng Sheng. Baik. Kenapa ada anak perempuan yang begitu menggemaskan, tidak bisa puas melihatnya? Nyonya, kalimat itu sudah kamu ucapkan 800 kali hari ini. Kamu tidak mengerti, punya menantu yang cantik. Seperti memegang harta karun. Tidak bisa, aku harus pamer. Sheng Sheng, Ibu. cepat duduk. Bisakah kamu memenuhi permintaan kecil ibu? Apa itu? Ibu ingin foto bersama denganmu, boleh? Tentu saja boleh. Ayo. Cantik memang enak, foto apapun bagus. Aku akan kirim ke grup, biar para nenek itu iri. Kirim ke grup tidak akan mengganggu orang lain? Kamu tidak tahu, mereka sering pamer menantu dan cucu di grup. Dan mengejek Yan Chuan sebagai bujangan abadi. Aku punya menantu yang cantik. Aku harus pamer. Wah, anak perempuan ini menantumu? Anak nakalmu akhirnya mekar. Anak perempuan ini terlihat menggemaskan. Yan Chuan, kamu punya selera yang bagus. Menantu yang cantik. Kalau punya cucu lagi, kamu pasti senang sekali. Hentikan, Sheng Sheng, aku ada di sini. Tidak ngobrol dengan kalian lagi. Aku akan menemani Sheng Sheng kami. Mama baru saja datang. Mama baru saja datang bawa sup. Sekarang kamu sudah menikah, harus jaga kesehatan. Kamu minum. Mama bilang harus diminum, aku juga tidak mau mengecewakannya. Jangan bilang, lumayan enak loh. Kamu. Kenapa ya? Rasanya panas sekali, tidak tahan. Itu. Kamu sudah tidur? Ada apa?
Aku merasa agak panas, mau nyalakan AC. AC sudah menyala. Aku akan turunkan suhunya ya. Dinginnya dia enak banget. Gimana? Rasanya lebih baik? Belum cukup. Bangun. Minum air. Aku mau ke kantor, kamu di rumah aja ya. Jangan makan sembarangan lagi. Aku bukan anak kecil. Pergi dulu. Nak, ini sebagian properti milik keluarga Huo. Ini hadiah dari Mama buat kamu. Pernah lihat orang kasih rumah, tapi belum pernah lihat kasih rumah sekaligus banyak. Ini villa di tengah danau. Pemandangan malamnya cantik banget. Ini bisa melihat seluruh Kyoto, dan ini adalah perkebunan. Cocok buat liburan. Mama, Waktunya terlalu singkat, Mama tidak sempat siapkan yang lain. Jangan keberatan ya. Mama, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ini tidak apa-apa, sekarang kamu adalah menantu keluarga Huo. Setengah dari kekayaan keluarga Huo adalah milikmu. Aku dan Yan Chuan tinggal di rumah yang cukup nyaman. Kalau tidak mau rumah, gimana? Kalau tidak suka rumah, pasti ada mobil yang kamu sukakan. Aku dan Yan Chuan juga tidak terlalu perlu ganti mobil. Nak, Mama kurang pertimbangkan, tapi keluarga Huo selain punya uang, tidak ada yang bisa dibanggakan. Jangan keberatan ya. Mama, aku sudah merasakan niat baikmu, terima kasih. Nak, seharusnya Mama yang berterima kasih, kalau bukan karena kamu. Yan Chuan juga tidak akan kembali tinggal. Hubungan kami sebagai ibu dan anak juga tidak akan harmonis. Dia hanya dingin di luar tapi hangat di dalam. Hanya kamu yang bisa menaklukkannya. Yan Chuan, anak ini pergi kemana ya? Suami ada urusan mendadak di kantor, belum makan langsung pergi. Dia tidak makan, bagaimana bisa? Perutnya memang tidak baik. Perutnya tidak baik? Sudahlah, dia sudah dewasa, biarkan saja. Mama, aku tidak ada acara malam ini, aku akan mengantarkan makanan untuknya. Bagus, bagus, Yan Chuan, ada kamu. Itu keberuntungannya. Bagaimana rasanya? Aku sudah tahu masakanku tidak enak. Kamu lebih baik tidak usah makan. Jangan sampai sakit perut lagi. Siapa bilang tidak enak? Aku suka makan. Pak Huo, Putri Grup Sao, mengundang Anda makan malam bersama malam ini. Tidak mau. Putri Pakin, Nona Kin mengundang Anda. Minggu ini melihat pameran. Dan yang lalu, Nona Salina dari luar negeri bertanya kapan Anda ada waktu. Dia ingin mengundang Anda menjadi pendamping prianya. Ada lagi? Nona Li, Nona Gau. Apakah hari ini kamu merasa hidupmu sudah bosan? Bukan, Pak Huo. Terutama status Anda di luar adalah lajang. Salah Anda terlalu laris. Jika hal kecil ini tidak bisa diatasi, kamu tidak perlu jadi asisten lagi. Jangan marah seperti ini.
Dia hanya melaporkan pekerjaan. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda pertimbangkan memberiku status resmi? Ya, ya. Tapi tiba-tiba mengumumkan, apakah akan berdampak buruk padanya? Aku akan berpikir lagi. Ada lagi, Nona Lee. Nona Gao, terutama status Anda di luar adalah lajang. Salah Anda terlalu laris. Kakak, kamu yakin kalau aku bilang begitu, Pak Huo tidak akan membunuhmu? Baiklah, aku tahu. Tidak bicara lagi, aku melihat kakak ipar, Bai. Aku. Kamu. Aku datang mengantarkan makan siang penuh cinta untuk Kak Yan Chuan. Tolong antar aku ya. Dia sudah makan. Kamu bilang dia sudah makan, kamu siapa dia? Kalau tidak mau mengantar, minggir. Jangan ganggu waktu berdua aku dan Kak Yan Chuan. Adik kecil. Kamu ngapain? Makanan ini mungkin tidak bisa dia makan bersamamu. Karena dia dan aku adalah pasangan suami istri yang sah. Kamu bilang ya sudah, surat nikahnya mana? Aku. Fei Fei, Kak Yan Chuan. kamu kok datang? Ini kan dengar kamu sudah menikah, aku datang lihat adik ipar. Adik ipar. Aku Chen Fei Fei, adiknya Chen Xinze. Hari ini sengaja datang lihat adik ipar kamu. Kamu tadi cemburu ya? Aku. Aku kan tidak tahu dia adiknya Direktur Chan. Aku senang. Direktur Huo kena masalah. Presiden cantik grup Xiao. Tengah malam bertemu rahasia dengan beberapa pria. Sikapnya mesra. Asal ambil 2 foto langsung buat rumor. Media sekarang benar-benar suka menebar kabar burung. Isu ini cepat naik panas. Harga saham grup Xiao fluktuasi besar. Masalah Huo Ye ini sepertinya ditujukan ke Nona Xi. Hahaha. Tenang Bu. Kali ini aku jamin si Sheng akan hancur reputasinya. Bagus, kerjakan baik, hahaha. Isu menyebar terlalu cepat, harus cepat cari solusi. Grup Xiao adalah jerih payah ayahku. Aku tidak akan biarkan fitnah ini merusaknya. Ada solusinya. Tergantung kamu mau atau tidak. Halo Bu. Nak, berita di internet itu bagaimana? Bu jangan salah paham, itu. Tidak perlu jelaskan, aku juga khawatir kamu terkena dampak isu. Aku sekarang suruh media itu minta maaf ke kamu. Tidak perlu. Aku dan Yan Chuan sudah punya solusi. Bagus, tapi kalau ini benar juga bagus. Biar Yan Chuan si brengsek itu punya rasa waspada. Apa solusi yang kamu bilang tadi? Halo, saya wartawan koran Kyoto, kabarnya. Presiden grup Xiao, Nona Xisheng, adalah istri Huo Yan Chuan dari grup Huo. Benarkah? Ada yang bilang Nona Xisheng bertemu rahasia dengan beberapa pria. Benarkah? Apakah Direktur Huo masih berhubungan dengan Nona Xi setelah menikah? Apakah Nyonya Huo tahu keberadaan Nona Xi? Laporan kalian semua terlihat sangat serius. Tapi kalian tahu siapa Nyonya Huo? Keluarga Huo tidak pernah mengumumkan siapa tunangannya. Bagaimana kami bisa tahu? Hari ini, kami mengundang kalian untuk mengumumkan sesuatu. Tuan Huo Yan Chuan dan Nona Xisheng telah menikah beberapa hari yang lalu. Jadi apa? Nona Xi adalah... Apakah Nyonya Huo tahu keberadaan Nona Xi? Omong kosong belaka. Tapi, Nona Xisheng bertemu secara rahasia dengan beberapa pria. Ada bukti fotonya. Maksudmu foto-foto yang dihasilkan secara otomatis oleh AI ini?
Perusahaan kami telah mengumpulkan bukti dan akan membawa penyebar rumor ke pengadilan. Bahkan jika kita mundur selangkah, meninggalkan suami seperti Bos Huo, dan pergi bertemu dengan pria lain yang disebut-sebut. Menurut kalian, mungkin tidak? Ya, pria sehebat Bos Huo. Mana ada pria lain yang bisa masuk ke dalam mata Nona Shi? Benar. Tuan Huo Yanchuan dan Nona Xi Sheng telah menikah beberapa hari yang lalu. Baguslah sudah diumumkan. Chai Wei, kamu lihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku tahu Xi Sheng menikah dengan Huo Yanchuan? Saham perusahaan tidak bisa diambil kembali. Kita akan hidup miskin seumur hidup. Kalau begitu, mari kita berakhir sama-sama. Nyonya Hua, baiklah. Kakak Zhang Yuan benar menyuruh kita berdua membantu. Lihat, Bos Huo sekarang sudah punya nama. Enak tidak? Kamu juga makan. Baiklah. Bos Huo, apa yang kamu suruh aku selidiki sudah ada hasilnya. Bos Huo. Sheng, aku ada rapat sebentar lagi. Aku akan menyuruh supir mengantarmu pulang dulu. Baiklah. Ayo. Kalau begitu aku pulang dulu. Hati-hati di jalan. Dadah, dadah. Cepat, cepat, biarkan si gadis itu kabur. Bosgo, kebetulan ja, hahaha. Kebetulan? Kalian berdua mengikuti Nyonya dengan niat menculik. Dan semuanya terekam jelas oleh kamera pengawas. Ini juga kebetulan? Oh, Tuan Hua. Kami tidak berniat melakukan apa-apa pada Sheng Sheng. Kami hanya ingin menakut-nakutinya saja. Benar-benar. Apa kalian lupa apa yang aku katakan kemarin? Tidak lupa. Tuan Huo, ampunilah kami. Kami tidak akan berani lagi. Kamu sudah pulang. Aku sudah masak. Mari kita makan bersama. Khusus menunggumu. Kenapa tanganmu terluka? Tidak ada. Lalu kenapa ada darah? Sheng, ada beberapa hal yang sepertinya harus aku beritahukan padamu. Ini adalah hasil penyelidikan yang aku minta pada Ming Cheng. Pamanku, ternyata diam-diam sudah mengikutiku. Mereka mau apa sih? Mereka menyimpan dendam karena kamu mengambil kembali sahammu. Berniat menculik dan membalas dendam. Keluarga kami sudah menanggung hidup mereka sekeluarga selama ini. Makan, pakaian, semuanya dari keluarga kami. Aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Dia malah berniat membunuhku. Mereka jauh lebih jahat dari yang kamu bayangkan. Apa kamu masih tahu yang lain? Katakan padaku. Mereka tidak hanya ingin mencelakaimu, tapi juga pembunuh orang tuamu. Aku sudah menyuruh orang untuk menangkap mereka. Mau diapakan mereka terserah kamu. Aduh. Tuan Huo, ampunilah aku. Sheng, tolonglah kami. Sheng.
Paman hanya sesaat tidak sadar, Paman tidak sengaja ingin mencelakaimu. Ya Sheng Sheng, orang tuamu sudah tiada. Kami berdua adalah satu-satunya keluarga yang kamu punya di dunia ini, maafkanlah kami kali ini. Aku memaafkan kalian, siapa yang akan memaafkan orang tuaku? Aku tahu orang tuamu sudah tiada. Kamu sangat sedih. Tapi orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Yang hidup itu yang paling penting bukan? Ayah. Bagaimana kalian berani membunuh orang tuaku? Lalu datang meminta maaf padaku? Aku. Sheng Sheng, kamu ngomong apa sih? Ayah, Sheng Sheng, hal seperti ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Orang tuamu, itu jelas-jelas meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan. Kalian lihat sendiri. Apa ini? Ini. Sheng, hanya dengan benda ini, kamu masih tidak bisa melaporkan kami. Apa yang kalian inginkan, orang tuaku selalu memberikannya. Apalagi yang tidak kalian puaskan. Kenapa kalian membunuh mereka? Tidak cukup, jauh dari cukup. Yang aku inginkan adalah semua milik keluargamu. Hahaha semua, kamu mengerti tidak hahaha? Si Sheng, kalau kamu punya bukti, tangkap aku dong. Hahaha, kalau kamu tidak punya, serahkan saja semua sahamnya. Kami bisa pertimbangkan untuk tidak menuntut kamu atas tuduhan fitnah. Betul. Hahaha, Kamu pikir aku tidak bisa apa-apa dengan kalian? hahaha. Kalau kamu bisa, ngapain buang-buang waktu ngomong sama kami? Hahaha. Kamu, ini ngapain sih? Kalian terlibat dalam 2 kasus pembunuhan, ikut kami dulu. Bukan aku tidak. Semuanya dia yang ngomong sembarangan. Ucapan-ucapan itu, simpan saja untuk di dalam. Kamu, lepaskan aku. Lepaskan aku, jangan sentuh aku, semuanya dia yang ngatur, semuanya dia. Kamu mati saja kamu. Ini kamu ngomong apa sih? Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku sudah menyerahkan semua bukti ke pihak berwenang. Zhang Lirong dan Si Zhenqiang akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Arwah orang tuaku akhirnya bisa tenang. Terima kasih. Orang tuaku ditangkap. Tenang, ada aku. Mingze, aku tidak punya apa-apa. Sekarang aku hanya punya kamu tidak akan meninggalkanku kan? Tentu saja tidak. Sayang. Sheng Sheng, aku sudah menunggu lama. Kamu ngapain di sini? Aku ada yang mau bilang. Aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Sheng Sheng, mari kita berbaikan. Kamu lepaskan aku. Sebelumnya itu semua karena Cai Wei yang menggoda aku. Aku tidak bisa mengendalikan diri, kamu tahu. Di hatiku, aku selalu mencintaimu. Apa hubungannya dengan aku? Aku sudah menikah sekarang. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu sebenarnya tidak suka Huo Yanchuan. Kamu dipaksa, yang kamu suka hanya aku, kan? Sheng Sheng, jangan nakal. Mari kita berbaikan. Dasar bajingan, melihatmu saja aku merasa jijik. Si Sheng, jangan terlalu jauh. Sheng, kamu. Jangan takut, aku datang. Siapa ini? Ternyata si Pekundang. Dia yang melakukannya. Huo Yanchuan, si Sheng sebenarnya tidak menyukaimu. Lepaskan saja lebih cepat. Jangan ngomong sembarangan. Berbalik, jangan lihat ke belakang. Haha, Huo Yanchuan. Wanita yang sudah aku mainkan, kamu masih anggap seperti harta. Jangan lihat.
Sudah, jangan lihat, nanti mimpi buruk. Huo Yanchuan, wanita apa yang kamu inginkan? Kenapa harus merebut Xi Sheng dariku? Sheng Sheng bagiku adalah harta yang tak tergantikan. Aku bisa pergi. Hati-hati. Kakiku kesemutan. Tanganmu terluka. Aku ambil obat. Kenapa kartu pelajarku hilang? Kamu ingat di mana kamu kehilangannya? Tadi waktu makan sepertinya masih ada. Aku cari dulu. Ah, hampir terlambat. Cuma kartu pelajar saja. Tidak apa, buat yang baru. Ini bukan kartu pelajarku. Kenapa bisa di sini? Obatnya sudah ketemu? Ada apa? Ini. Kamu mau tanya tentang kartu pelajarku? Dulu aku mau mengembalikannya, tapi kamu sudah buat yang baru. Jadi aku simpan yang sudah tidak berlaku ini. Tapi ini bukan barang berharga. Kenapa kamu simpan sampai sekarang? Kamu bilang? Buatku, semua yang berhubungan dengan kamu sangat penting. Ternyata dia sudah. Kalau begitu, waktu itu aku membatalkan pertunangan denganmu. Kamu pasti sangat sedih ya? Iya, jadi sekarang aku sangat menyesal. Menyesal? Kalau kamu menyesal menikah denganku, kita bisa. Jadi dulu aku sangat menyesal. Membiarkanmu pergi begitu saja. Aku pikir menghormati pilihanmu adalah yang terbaik untukmu. Tapi kemudian aku sadar. Kalau suka, harus diperjuangkan. Bantu aku oleskan obat. Ayo pergi. Huo, kamu terlalu kejam. Sayang, akhirnya kamu datang. Kamu tidak tahu aku hampir mati dipukul Huo Yanchuan. Kamu pergi cari Shershun Biore PA? Aku tidak mencari dia. Kalau tidak mencari dia, kenapa kamu muncul di grup Xiao? Lagi-lagi dipukul Huo Yanchuan. Iya, Xi Sheng yang mencari aku. Dia mencari kamu? Iya, Xi Sheng ngotot mau ketemu aku. 2 tahun lalu, dia sudah sangat mencintaiku. Bahkan dia membatalkan pertunangannya dengan Huo Yanchuan karena aku. Pasti dia masih belum bisa melupakan aku. Kalau dia mau ketemu, kamu langsung pergi. Apa kamu juga masih ingat dia? Masa sih, sayang? Aku pergi untuk memperingatkan dia agar tidak berhayal lagi. Fu Mingzhe hanya mencintai si Cai Wei. Silakan dinikmati. Terima kasih.
Shi Chaiwei. Kakak sepupu terkejut melihatku. Panggilan kakak sepupu terdengar lancar. Kamu tidak merasa jijik sendiri? Jangan bicara kasar begitu, aku cuma mau mengobrol denganmu. Setelah berputar-putar, orang tuaku masuk penjara. Kamu masih putri keluarga Xi, tapi aku tetap tidak punya apa-apa. Sudah selesai? Kakak sepupu, mengingat hubungan kita dulu. Mari kita berdamai. Aku tahu kamu membenci orang tuaku, tapi mereka sudah mendapatkan hukuman yang seharusnya. Biarkan masa lalu berlalu. Tiba-tiba ingin minum jus. Dulu kamu tidak suka jus, minum air lebih sehat. Lebih baik minum air saja. Kalau aku tidak minum, Sepupu, apapun yang terjadi di masa lalu. Sekarang hanya tinggal kita berdua di keluarga Xi. Apakah kita masih harus bertarung sampai mati? Kalau kamu masih menganggapku sebagai adikmu, minumlah ini. sudah cukup berpura-pura? Kakak, maksudmu apa? Apa yang kamu taruh di air ini? Mau aku periksa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya ingin berbaikan denganmu. Sepertinya lebih baik aku periksa sendiri. Jangan. Lagi-lagi bicara soal persaudaraan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Siapa yang menyuruhmu mengincar milikku? Xi Sheng, kamu sudah menang. Semua milik keluarga Xi sekarang adalah milikmu. Dan kamu sudah menikah dengan Huo Yanchuan. Kenapa kamu masih ingin merebut Fu Mingze dariku? Kenapa bahkan satu-satunya milikku, kamu juga ingin mengambilnya? Kamu bilang aku ingin merebut Fu Mingze darimu? Bukankah begitu? Kamu dulu sangat mencintai Mingze. Wajar kalau kamu belum bisa melupakannya, tapi kamu harus mengerti. Dia sudah bukan milikmu lagi. Shi Chaiwei, kamu gila ya? Kalau kamu tidak mengaku, tidak apa-apa, asalkan kamu berjanji padaku. Kamu tidak akan bertemu Mingze lagi. Aku bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Kalau tidak bagaimana? Kalau Huo Yanchuan tahu, kamu masih tidak bisa melupakan mantanmu dan diam-diam mengajaknya bertemu. Kira-kira dia akan bagaimana? Apakah keluarga Huo masih bisa menerimamu? Shi Chaiwei, jangan menganggap semua orang sama sepertimu. Yang suka menganggap sampah sebagai harta. Bukan hanya mengajaknya atau merebutnya, melihatnya saja aku sudah merasa jijik. Benarkah? Aku akan menemui Huo Yanchuan sekarang. Lihat dia lebih percaya kamu atau aku. Kamu mau cari siapa? Yanchuan, Ada apa? dia ingin memberiku, tapi aku tahu triknya, lalu dia marah. Huo Yanchuan, istri kamu menggoda pacarku, kamu mau urus atau tidak? Jangan ngawur. Ngor? Kemarin bukan kamu yang mengajak Mingze? Kamu, seorang wanita yang sudah menikah, mengajak mantan, kamu masih berani bicara? Kamu bukan tidak bisa melupakan Mingze. Fu Mingze yang bilang begitu? Kenapa? Takut? Tidak masuk akal. Terus di sini juga tidak ada mood untuk makan. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Huo Yanchuan, kamu hanya melihat istrimu selingkuh di depan matamu? Shi Chaiwei ini benar-benar tidak ada habisnya. Kamu bilang apa? Kamu ini Huo Yi. Kamu hanya diam melihat istrimu dengan pria lain. Tidak jelas. Shi Chaiwei, kamu dengar baik-baik. Aku tidak pernah janjian dengan Fu Mingze. Kemarin dia yang datang menggangguku. Huo Yanchuan ada di sini. Tentu saja kamu tidak mengaku. Malas berdebat denganmu. Ayo kita pergi. Hari ini kalau tidak menjelaskan semuanya, jangan harap bisa pergi. Sebenarnya kamu mau apa sih? Bukannya kamu tidak mengaku, Mingze akan segera tiba. Berani tidak kamu berhadapan langsung dengannya? Jangan sampai menyesal ya. Takut ya? Kalian lihat kan, kalau bukan karena dia merasa bersalah. Kenapa takut berhadapan? Lagi pula sekarang juga tidak terlalu lapar, lebih baik nonton pertunjukan badut. Semuanya ikut Nyonya Huo. Sayang, kamu cari aku? Mingze, cepat katakan pada Huo Yanchuan. Kemarin kan Xi Sheng yang janjian denganmu? Aku. Kamu bicara dong, di depan umum begini. Tidak ada yang berani berbuat apa-apa padamu. Iya, katakan yang sebenarnya. Ceritakan semua yang terjadi kemarin. Kaiwei, bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Kita tidak perlu berdebat dengannya. Fu Mingze, kamu sudah dipukuli sampai babak belur. Kamu masih membela dia. Cepat katakan yang sebenarnya.
Ada yang lihat? Jangan berantem lagi ya. Sebenarnya kamu khawatir apa sih? Selama aku tidak mengaku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya ada yang tidak berani bicara. Pak Huo. Aku tadi tidak bicara karena menghormatimu. Sebelumnya Sheng Sheng membatalkan pertunangan karena aku. Kamu seharusnya tahu betapa dia menyukaiku. Aku janji padamu, aku tidak akan menghubunginya lagi. Kamu ulangi lagi. Huoye, Mingze hanya. Fakta diungkapkan. Apakah kamu akan menggunakan kekuasaanmu untuk menekan kami yang biasa-biasa saja? Lucu sekali. Kemarin jelas dia yang datang menggangguku, lalu suamiku mengetahuinya. Lalu dipukuli. Si Sheng, akui saja. Di dalam hatimu, kamu masih tidak bisa melupakan Mingze. Asalkan kamu berjanji padaku, tidak akan bertemu Mingze lagi. Kali ini aku bisa memaafkanmu. Benar-benar menjijikan, seperti berang-berang yang tidak menggigit tapi membuat mual. Silakan kalian bertingkah sesuka hati, aku tidak ikut campur. Lapar sekali, ayo kita makan. Ayo. Jangan kira kamu tidak mengaku lalu selesai. Aku punya bukti. Aku sudah menyuruh orang untuk mengambil rekaman CCTV kemarin. Segera akan dikirimkan padaku. Tidak mungkin, video ini masih ada padamu sekarang? Kenapa takut? Data CCTV bisa disimpan selama sebulan. Bagaimana kamu menggoda Mingze? Rekaman CCTV memperlihatkan semuanya dengan jelas. Cai Wei, lupakan saja hal ini. Ada orang yang membuat keributan di sini, sangat memalukan. Kamu diam saja, hari ini aku akan memperlihatkan pada semua orang. Seperti apa sebenarnya si Sheng ini? Si Cai Wei, ini kamu yang mencari masalah sendiri. Wah, sudah marah. Semakin kamu marah, semakin membuktikan bahwa aku benar. Kalau kamu sekarang dengan tulus meminta maaf padaku, berlutut dan memohon, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk tidak mempublikasikan video itu. Kamu ngapain? Maukah kamu melihatnya sendiri dulu? Tidak perlu melihat, pasti kamu yang melakukan ini. APA? Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Fakta sudah ada di depan matamu, tapi kamu tidak mau percaya. Tidak. Mingzhe tidak akan menipuku. Belum tentu. Nyonya Huo. Apa maksudmu dengan belum tentu? Ini adalah data lengkap Fu Mingze. Lihat dulu baru bicara. Selama dia menjalin hubungan denganmu, dia juga bekerja sebagai model pria di klub malam. Berputar di antara beberapa wanita kaya, orang seperti dia. Kamu bilang dia tidak akan menipumu? Fu Mingzhe, ini tidak benar, kan? Sayang, dengarkan penjelasanku. Shekai Wei, kamu gila. Kamu yang gila. Kamu punya aku masih belum puas. Kamu masih mau jual diri dan menjilat wanita kaya. Memang kenapa kakak itu muda dan cantik, keluarga kamu sudah bangkrut. Apa yang bisa kamu berikan padaku, aku masih harus menerima kemarahanmu. Aku sudah muak denganmu. Aku pergi. Kamu berani memukulku, putus. Putus ya putus, kamu pikir aku butuh kamu. Aku jarang memukul wanita. Pak Huo, bagaimana dengan kedua orang ini? Kamu bilang gimana? Masyarakat hukum, serahkan pada hukum untuk menghukum. Baik, semua sesuai dengan Ibu Huo. Maaf ya, hari ini ulang tahunmu. Sebenarnya ingin mengajakmu makan enak, tapi ternyata masih terganggu oleh si Cai Wei dan teman-temannya merusak rencana. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Di surat nikah ada. Bisa diingat oleh Ibu Huo. Maka ulang tahunku ini tidak sia-sia. Bagaimana bisa? Aku belum memberimu hadiah ulang tahun. Kamu senang tidak? Tentu saja senang. Pria dan wanita brengsek pasti akan mendapat balasan. Sheng Shengku senang. Itu adalah hadiah ulang tahun terbaik. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja tahu. Aku sudah siap. Pak Huo.
Sudah. Aku sudah sampai di pintu. Begitu buru-buru memanggilku, ada apa? Hal yang sangat penting. Seberapa penting? Kamu akan mentransfer semua asetmu padaku. Kamu gila. Sudah lama ingin memberimu, tapi sebelumnya takut membuatmu kaget. Kita sudah menikah. Aku dan segalanya milikmu. Yang ingin kuberikan adalah cinta tanpa syarat. Aku jamin, saat ini aku lebih sadar dari sebelumnya. Ini banyak sekali uang. Kamu tidak takut aku kabur. Tidak peduli kamu ada di sampingku atau tidak. Aku selalu berharap yang terbaik untukmu. Asalkan kamu senang, kamu bisa kapan saja. Jangan ngawur. Aku dan bayi akan selalu menemani kamu. Bayi. Selamat Pak Huo. Kamu akan menjadi ayah, ya. Aku akan menjadi ayah. Hahaha.